Ya, selamat siang anak-anak. Ya, saya akan hari ini melanjutkan video pembahasan soal interaksi sosial dari video yang sebelumnya. Ya, Bapak harap dengan saya membagi dengan beberapa video nanti Anda bisa melihat videonya dengan baik. Ya. Baik, kita mulai anak-anak ya. Kita akan membahas nomor pertanyaan di Google Form nomor 3 dan nomor 4. Ya, sesuai urutannya. Yang pertama, ini nomor 3 ya, pertanyaan nomor 3. Sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, di mana masing-masing itu harus berbeda jenis faktornya ya, yang ada dalam cerita di buku modul. Jadi di dalam cerita di buku modul itu kan ada interaksi sosial. Dan ketika ada manusia yang berinteraksi, itu pasti ada faktor yang mempengaruhi anak-anak. Nah, kita lihat di dalam buku paket ya, Anda bisa sambil buka buku paket atau di internet ya. Kita lihat di sini ya. Faktor-faktor yang mendorong interaksi sosial itu ada beberapa macam ya. Kalau di buku paket ada 4. Yaitu apa? Imitasi, identifikasi, sugesti, dan simpati. Ya, itu di buku paket. Kalau eh, di website ini ditambahkan yaitu ada empati. Jadi ada simpati, ada empati. Kemudian ada motivasi dan sikap kepada orang lain. Nah, kita lihat jawaban Anda. Jadi yang dibutuhkan hanya 3 faktor saja anak-anak ya. Yang pertama ini, kita lihat di sini. Ada sugesti, betul ya, imitasi, dan motivasi. Nah, ini saya lihat memang untuk motivasi ini yang saya tampilkan tadi itu tidak ada, tetapi di beberapa halaman website yang saya lihat, motivasi ini boleh dimasukkan ke dalam faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Jadi jawaban ini saya anggap benar. Gitu ya. Ya. Nah, kita lihat jawaban yang lain. Apakah ini termasuk jawaban yang benar anak-anak ya? Kita lihat yang lain. Nih, misalnya. Ada sugesti, ada simpati, dan ada motivasi. Jadi sama ya? Sama ini. Oh, tidak sama. Ada imitasi di sini, tidak ada imitasi ya. Ada simpati. Nah, ini adalah dua jawaban eh, yang benar ya. Nih. Kita lihat yang lain juga ya. Misalnya ini. Teman Eko sakit. Sari merasa kasihan. Eko menyesal. Nah, ini adalah bukan bentuk dari faktor yang mendorong interaksi sosial. Mungkin maksudnya, kenapa kok harus ada interaksi? Oh, karena teman Eko sakit. Oh, karena Sari merasa kasihan. Oh, karena Eko menyesal. Tetapi yang dimaksud di sini, Anda harus memperhatikan di dalam buku paket ya, di dalam sumber yang sudah ada, bahwa bentuk faktor yang mempengaruhi interaksi itu sudah dibedakan, yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, saya rasa di soal ini banyak anak yang sudah menjawab benar. Jadi selamat bagi yang Anda sudah benar. Jika ada yang merasa belum, silahkan nanti Anda bisa memperbaiki lain waktu seperti itu. Baik, ini jawaban nomor 3 anak-anak ya. Sekarang kita ke nomor berikutnya, nomor 4. Kita lihat dulu soalnya. Sebutkan bentuk tindakan interaksi yang kalian sebutkan faktornya dalam pertanyaan nomor 3. Jadi Anda harus lihat dulu jawaban Anda di sini apa. Nah, sekarang Anda diminta untuk dari 3 faktor yang disebutkan di sini, Anda menuliskan bentuk tindakan interaksinya ya, dan jelaskan alasan kalian. Ini contoh yang sudah saya berikan. Jadi Anda harus melihat contoh ini. Contoh faktor yang mempengaruhi adalah imitasi. Untuk tindakannya Samuel meniru cara berpakaian kakaknya yang suka memakai topi. Alasannya dijelaskan seperti ini. Jadi harus jelas alasannya. Menjelaskan bahwa ini imitasi begitu maksudnya. Kita lihat tugas Anda anak-anak. Jawaban Anda. Yang pertama ini ya. Kita lihat di sini. Faktor yang mempengaruhi adalah imitasi. Bentuk tindakan Eko meniru kakaknya saat membuat perahu
kertas. Jadi imitasi itu memang faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ya, di mana seseorang itu meniru ya, meniru tindakan dari orang lain ya. Nah, tidak harus anak meniru orang tua ya, tapi biasanya yang meniru itu biasanya anak memang ya. Anak itu biasanya sering terlihat sama seperti orang tuanya. Nah, itu adalah tindakan faktor imitasi. Tapi dalam keseharian kita itu kadang juga melihat teman-teman kita dan kita meniru gaya mereka. Nah, itu juga sebenarnya faktor imitasi. Contoh misalnya ya, ada teman Anda yang memakai sepatu yang keren ya, mereknya bagus misalnya ya, misalnya ini. Wah, kok keren ya? Terus Anda meniru. Nah, itu juga sebuah contoh faktor imitasi. Nah, seperti itu. Nanti silakan dilihat apa itu faktor imitasi di buku CAT ya, secara lebih lengkapnya atau di internet bisa. Faktor identifikasi. Jadi yang mohon maaf tadi, yang pertama ini tadi sudah benar ya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi adalah identifikasi. Kita lihat identifikasi itu apa? Yang dimaksud identifikasi itu adalah memang sekilas memang mirip dengan imitasi, di mana seorang individu meniru pihak lainnya. Namun, nah ini, dalam identifikasi proses peniruannya lebih mendalam, di mana peniruan pihak lain hingga pada cara berpikir dan tingkah lakunya hingga posisi dengan panutannya. Ya, jadi dia dianggap sebagai panutan. Jadi tidak hanya meniru anak-anak ya, tidak hanya meniru, tetapi sampai ke karakternya orang yang ingin dia tiru itu semuanya dicontoh. Ya, cara berpakaiannya ya, kemudian cara berbicaranya, mungkin juga potongan rambutnya, bahkan sampai bentuk mukanya itu. Kadang-kadang ada orang yang rela operasi plastik ya, supaya mirip Cristiano Ronaldo misalnya. Nah, coba Anda cari di internet itu ada contohnya orang yang pengen mirip Cristiano Ronaldo. Nah, itulah yang disebut dengan eh, faktor identifikasi. Jadi cara menirunya itu sangat-sangat mendalam sampai ke karakter orang itu semuanya ditiru secara sama ya, seperti itu. Jadi pengen sama atau menyerupai orang tersebut. Itu identifikasi. Jadi jangan kebalik dengan jangan salah dengan tertukar dengan imitasi. Jadi itu. Baik, kita lihat jawaban Anda lagi tadi ya, Nana ya. Faktor identifikasi, jadi bentuk tindakan Sari ikut-ikut Eko untuk mengaduk-aduk air dengan ranting. Ini. Nah ini sebenarnya bukan faktor identifikasi, tapi ini lebih ke imitasi. Jadi hanya meniru tindakan yang saat itu saja, bukan meniru secara karakternya ya. Alasan karena Sari cenderung untuk menjadi sama dengan orang lain. Ya memang pengen sama, tapi ini lebih ke imitasi yang mana ya. Nah ini saya kira ini jawaban nomor 2 ini belum benar. Jangan yang nomor 1 tadi benar ya, karena memang ini tadi alasannya, mohon maaf tadi belum saya jelaskan ya. Jangan, karena Eko melakukan interaksi sosial dengan cara mencontoh atau mengikuti orang lain. Ini benar. Tuh ya. Baik, saya kira jelas ya untuk 1 dan 2 ini ya jawabannya. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah simpati. Apa itu simpati? Kita lihat di penjelasannya. Simpati merupakan perasaan belas kasih, hormat, atau menghargai orang lain. Namun, pelaku simpati tidak merasa seolah-olah menjadi individu yang dia beri rasa simpati. Jadi hanya oh iya ya kasihan ya. Oh saya menghargai orang yang punya tindakan misalnya membantu orang lain yang sedang tertimpa bencana misalnya ya. Bagus sekali itu. Tapi dia tidak merasa menjadi individu tersebut ya. Tidak merasa. Jadi hanya sekedar oh iya bagus sebagai penilaian saja. Nah, kita lihat jawaban Anda. Bentuk tindakannya adalah Sari mengajak Eko untuk bermain bersama.
Sari agar Eko tidak sedih. Penjelasannya kita lihat anak-anak. Sari memiliki kemampuan untuk merasakan perasaan Eko. Ya, memang di beberapa sumber ini simpati dan empati ya itu agak mirip ya. Jadi kalau memang ada perasaan ini ya kasihan atau bisa merasakan perasaan orang lain ya dalam posisi orang lain, saya benarkan, tidak apa-apa ini ya. Jadi memang ya di buku paket pun juga hanya dijelaskan simpati, tapi tidak dijelaskan yang lain empati itu tidak. Tidak apa-apa kalau seperti ini tidak apa-apa anak-anak ya. Baik, itu contohnya ya. Kita lihat jawaban yang lain ini tadi jawaban satu orang anak ya. Kita lihat yang lain misalnya ini ya. Oke. Nomor satu faktor Eko. Nah ini tidak dijelaskan faktor yang mempengaruhi apa ya. Jadi langsung faktor teman Eko sakit. Nah saya kira ini belum benar. Maka memang dalam apa kembali ke ini anak-anak ya Google Form ini kan sudah saya berikan contohnya ini harus ditaati ya. Kalau ini keliru ya pasti jawabannya tidak bisa dibenarkan. Kita lihat ya bentuk tindakannya. Saya kira ini belum bisa dibenarkan ya anak-anak. Bentuk tindakan karena teman Eko sakit dan Eko merasa sedih. Lalu kakaknya Eko menemani Eko. Ini mungkin bisa masuk ke simpati ya maksudnya ya. Tuh, nah. Jadi kita lihat yang lain. Ini ya misalnya ya. Sugesti. Nah, mohon maaf. Ya, bentuk tindakan Eko tidak bisa bermain keluar karena sedang hujan. Alasan menurut Eko jika dia keluar rumah akan sakit dan kehujanan. Nah, sugesti itu apa? Sugesti itu meminta orang lain untuk melakukan apa yang dia minta. Ya, kita lihat di sini. Nih, secara sederhana merupakan gagasan pandangan setelah sikap yang diberikan oleh suatu individu ke individu lainnya dan berhasil mempengaruhi individu yang menerima. Jadi ada sebuah ajakan, ada sebuah himbauan, ya. Itu bentuk sugesti. Misalnya Anda diajak teman untuk pergi rekreasi bersama ya. Ayo kita minggu libur ya. Minggu kita pergi ke pantai misalnya. Terus Anda, oh ya, ayo. Nah, itu namanya teman Anda mensugesti Anda atau mengajak Anda. Itu adalah faktor sugesti. Kalau yang ini tadi, saya kira belum bisa masuk di sugesti karena ajakannya tidak ada ya. Penjelasan ajakannya tidak ada. Imitasi. Bentuk tindakan Eko menirukan Sari. Ya. Meniru ya, memang meniru. Alasannya karena Eko meniru Sari membuat perahu kertas. Saya kira ini bisa dibetulkan. Kemudian simpati. Contoh tindakan Sari mengajak Eko bermain setelah melihat Eko sedih. Bersama tadi ya. Alasan karena Sari merasa kasihan kepada Eko dan mencoba menghiburnya. Nah, ini adalah kelihatan simpati ya anak-anak. Baik, itu contoh-contoh untuk soal nomor 3 dan 4. Semoga bisa menjelaskan kepada Anda ya. Jika memang masih ada pertanyaan, silahkan Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom komen ya, di tugas yang saya post. Nanti saya akan lihat dan mencoba untuk menjawab. Terima kasih, selamat siang.